Yang Oke. ketiga ini adalah fako kita arahkan kemana, kan gitu. Nah, Oke. satu pihak menjauhi ini, kalau itu menujunya kemana? Gampang, target atau goal kita aja, kerjaan, udah itu doang, itu doang. Oke. Dan kita masih sambung lagi bersama Pak Hing. Yang part kedua tadi menarik ya Pak Hing. Jauhi VAK gitu ya, visual, audio, dan juga kinestetik dan lain sebagainya gitu ya. Hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Dan juga tadi Pak Hing katakan bahwa bisa juga mempengaruhi kesehatan mental nih Pak Hing. Banyak juga yang bilang jangan-jangan virus COVID-19 ini yang menyebar tuh virus ketakutannya duluan daripada virusnya gitu ya. Nah, ini gimana nih Pak Hing supaya bisa kita kontrol itu ketakutan kita supaya tidak mempengaruhi juga kesehatan mental kita, karena ya itu tadi terjadi panik dan lain sebagainya. Pak Hing, silakan. Cara paling mudah untuk menghadapi godaan adalah menjauhi kan. Oke. Menjauhi. Nah, yang sering kali pancing itu tangan kita yang gatal tuh pengen tahu itu loh, kepo, pengen tahu lagi gitu loh. Nah, kan sebenarnya ada kalau kita mau lihat informasi di mana-mana itu kan terdiri dari dua jenis nih. Satu yang setelah kita dengar kita mau ngapa-ngapain pun nggak bisa. Yes. Nggak bisa. Kita mau ngapa-ngapain nggak ada, kecuali ya kita mau berdoa ya silahkan kan gitu loh. Tapi tindakan kita langsung yang akan mempengaruhi itu tuh nggak ada sama sekali. Misalnya restoran, ada 3 restoran tutup. Kita mau ngapain? Itu restoran orang kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau stres di sini pun nggak mempengaruhi, bakal tetap tutup itu. Kecuali nih dengan kita stres buka lagi tuh restoran, ya udah nggak apa-apa. Kita stres aja. Lucunya lagi kita justru ketakutan untuk hal yang kita tidak bisa ngapa-ngapain kan gitu loh. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah informasi yang kita tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain di luar sana, tetapi yang kita bisa pengaruhi adalah pikiran kita kan berarti. Yang bisa kita pengaruhi itu doang. Yang 100% dalam pengaruh kita itu adalah pikiran dan badan kita ini. Nah makanya kalau dengar informasi yang seperti itu, kita bisa bedain nih, ini bisa saya kendalikan apa enggak? Gitu loh. Yang saya bisa kendalikan, toh sudah ada orang yang menangani itu kan. Pihak-pihak yang berwenang, ya kan? Pihak-pihak yang memang punya otoritas yang menangani itu. Percayakanlah itu. Nah kita dipercaya oleh atasan kita, oleh bos kita untuk kerja gitu loh. Tetap kerja dari rumah, kita dipercaya oleh mereka gitu loh. Tapi sayangnya kita justru diri kita kearahkan ke hal-hal yang justru bukan dalam kendali kita itu. Jadi pisahkan ya Pak Hing ya, uncontrollable dan juga controllable ya. Betul. Nah kalau tiba-tiba nih ada masukan baru dari otoritas misalnya, ternyata efektif sekali untuk misalnya cuci tangan dengan teknik begini, ya silakan. Itu kan dalam kendali kita kan itu. Ya kan itu dalam kendali kita. Nah makanya tadi saya bilang follow-lah expert, follow-lah pihak-pihak yang kita tahu memang punya apa ya kita sebutnya ya, punya kewenangan, punya otoritas yang memang yang dianjurkan untuk didengarkan gitu loh. Ya kan. Follow prokes lah. Itu aja. Jangan nanti teman-teman yang mungkin mendadak jadi sarjana kesehatan ya Pak Hing, jadi dokter ini banyak nih sekarang. Banyak banget. Yang bahkan tiba-tiba yang lebih ngerti dari ahlinya loh. Ahlinya ngomong, wah salah ini. Saya kadang-kadang kalau dengar, astaga. Semua ahli ngomong salah, dia lebih tahu tiba-tiba. Jadi gitu. Circle-circle yang seperti ini juga mungkin harus kita batasi atau seperti apa Pak Hing? Tadi saya bilang selektif. Nah tadi kan saya bilang sekarang, kalau saya kurangin, bayangin begini, saya mengurangi konsumsi kan. Karena nggak usah 2 kali ekstrim, 3 kali sehari misalnya saya ingin mengkonsumsi, baru saya buka kan, lihat. Nah karena saya kurangi, berarti yang saya lihat pun harus saya batasin dong. Saya nggak bisa semuanya berarti. Saya pilih. Nah, memilih sumber itu penting banget. Memilih sumber yang mana yang saya percayai gitu loh. Itu penting banget. Penting. Karena ingat ada yang bukan beritanya yang diberikan, tapi memang sengaja menstimulasi emosi. Ya kan? Ada yang menstimulasi emosi, ada yang memberitakan kepada kita lalu memberikan anjuran kan. Pilih-pilih aja, pilih-pilih. Akan ada di luar sana yang bagus-bagus sumbernya kok, tinggal pilih doang. Oke. Itu berarti tinggal tingkat kontrol kita yang harus ditingkatkan lagi ya. Oke.
Paling kita next dulu yuk ke tips yang ketiga untuk malam hari ini, silakan. Nah, kalau tadi jauhi fakok yang mengganggu ataupun yang mendukung rasa takut kita. Yang ketiga ini adalah fakok kita arahkan kemana, kan gitu. Nah, satu pihak menjauhi ini, kalau itu menujunya kemana? Gampang, target atau goal kita aja, kerjaan. Udah itu doang. Itu doang. Jadi orang nanya, Pak, kalau saya menghindari berita itu, terus saya harus ngapain, Pak? Kerja, udah. Tanggung jawab ya, Pak. Tanggung jawab, gitu. Ada yang masih bingung, Pak, kalau saya tidak lihat berita itu, saya harus ngapain, Pak? Kerja. KPI belum tercapai juga ya. Iya, tahu. Kerja, gitu loh. Karena tadi saya bilang kan, kita tuh dipercaya work from home. Nah, work from home, Audrey, itu adalah impian, saya kira, karyawan loh. Dari dulu tuh karyawan tuh pengen work from home, tapi sekarang, Pak, saya nggak pengen, lebih stres, Pak. Banyak gangguan ya. Banyak gangguannya, jauhi gangguannya. Sekarang fakoknya, mulai mata kita arahkan kemana? Laporan, mata kita, telinga kita kemana? Telepon teman kantor untuk mulai update kerjaan, gitu. Malah kita menjauhi itu, mendekatkan kepada sumber ketakutan lagi gitu loh. Kadang-kadang manusia ini logiknya ini loh. Nah, jadi begitu kita jauhkan sumber-sumber fakok yang kita menstimulasi rasa takut lebih tinggi, kita mulai fokus sekarang arahkan mata kita kepada kerjaan, layar di depan monitor untuk laporan, kerjaan, prospecting, itu. Ya kan, cari ide lagi dan lain-lain. Nah, perhatikan, saya juga sudah sering kali ngomong di Smart NLP ini, Audrey. Kalau pikiran kita ini busy, memikirkan ide, ya kan, logik, rasio, emosi nggak bisa masuk. Emosi nggak bisa masuk. Makanya orang tuh yang sempat yang berbahaya, Audrey. Ada yang 5 menit nganggur itu loh, udah nggak ngapa-ngapain. Udah mulai ngaco. Udah. Mulai 10 menit melamun, mulai tarik tuh handphone, ngintip lagi yang enggak. Udah gitu doang udah. Saya saran deh kalau misalnya ada teman-teman kita yang mulai sebar-sebarin hoax itu, udah block aja, udah delete aja udah. Karena mereka mengacaukan banget. Bahkan kemarin saya sempat juga lihat di sosial media gitu ya, beberapa teman saya nih, Pak Hing, mungkin mengantisipasi untuk teman-teman yang mungkin memberitakan info-info tentang COVID, saya hide dulu ya, karena saya udah cukup muak gitu dengan informasi-informasi itu. Gimana tuh, Pak Hing? Overload. Malah saya kadang-kadang akhirnya saya negur. Misalnya kan ada nih, kadang-kadang kita punya grup kan juga ada yang bagus kan. Ada grup kita tuh yang sehat kan, grup teman-teman yang sehat itu. Begitu sudah ada indikasi satu aja mulai kotorin dengan yang begitu, ditegur. Saya tegur gitu loh. Mohon maaf kalau yang begini di tempat yang sana deh, kamu ke grup lain aja, oke? Yang di sini semua grupnya peace. Cinta damai. Kayak begini loh, kayak seolah-olah yang ada di grup itu tuh semuanya pada nggak tahu apa-apa gitu loh. Padahal kita sudah cukup informasi di kepala kita hanya pengen kadang-kadang masuk ke grup yang tenang kan gitu loh. Karena di luar sana sudah too much information yang masuk lewat mata dan telinga yang nakut-nakutin. Gitu loh. Kadang-kadang kita hanya pengen find peace kan gitu loh. Begitu kita lagi duduk, udah dengar belum? Astaga. Aduh. Diungkit lagi jadi makin overload ya, Pak ya. Ya, iya. Oke. Jadi harus juga berani untuk mulai ngomong ya, Pak Hing, kalau misalnya ada mungkin teman-teman atau mungkin kerabat yang memberikan informasi yang mungkin cukup salah dan menakut-nakutkan, ya supaya tidak banyak orang-orang yang jadi takut karena hal itu ya, Pak Hing. Jadi stop di kita aja, yes. Iya, dan biasanya begini aja deh. Contoh yang paling gampang beginilah, Audrey. Kalau Audrey nonton film horor nih, nonton film horor, sekali aja tuh udah takut loh, Audrey. Iya kan? Kadang-kadang gitu. Pasti. Begitu pulang ke rumah itu udah bayang-bayang yang enggak kan. Nah, bayangkan udah bilang, kayaknya gue kurang takut, nonton sekali lagi deh, nonton 3 kali lagi, ngapain? Terus ada teman lagi yang bawa filmnya lagi, udah nonton belum? Nonton lagi yuk. Kita udah muntah-muntah dengan itu kan. Jadi overload di kepala kita gitu loh, overload, sangat-sangat overload. Oke. Mungkin kita bacakan sedikit dulu ya, Pak Hing ya, karena ini sudah cukup banyak yang masuk. Selamat malam, Pak Hing dan semua listeners. Saya kepikiran rasa takut, khawatir, cemas dari masa kecil yang mungkin sudah dipendam ya, jadi rasa takut nih sampai saat ini. Nah, ini gimana nih, Pak Hing? Ini banyak juga ya terjadi di kita, masa lalu ke bawah-bawah nih, Pak Hing, sampai sekarang. Apa bisa kita putus atau gimana, Pak Hing?
Enggak, biasanya kalau masa lalu itu berhubungan karena kita bawa sampai hari ini, itu kan karena belum tuntas, kita nggak tuntasin saat itu sih. Oke. Nah itu konsepnya kan di NLP sebutnya di timeline. Nah itu cara yang mungkin bisa kita lakukan kalau mau coba sendiri juga nggak apa-apa. Itu adalah salah satunya adalah ada 2 hal ini, memaafkan, ya kan, memaafkan. Misalnya saat itu mungkin ada orang yang nakut-nakutin kita, mungkin yang menjahati kita sehingga kita jadi takut. Coba maafkan. Yang kedua adalah tadi saya sempat sebut belajar apa saya dari situ. Jadi ini mau mengingatkan saya untuk apa ya gitu loh. Itu kedua. Nah itu bersahabat. Jadi bukan dianggap sebagai musuh gitu loh. Kita bersahabat. Dia ingat loh, bahkan trauma loh, Audrey. Tadi saya baru sebut sebelum kita mulai, trauma itu sendiri sebetulnya itu kan mengingatkan kita untuk berhati-hati, ya kan? Menghadapi situasi tertentu gitu. Cuma kadang-kadang kita bikin terlalu ekstrim. Kita saja yang membuat itu terlalu ekstrim sehingga akhirnya di semua konteks kita takut. Padahal kasusnya kan spesifik. Dan itu by the way, itu adalah mungkin 10 tahun lalu kan. Itu adalah 20 tahun lalu. Yang mana Audrey menghadapi saat Audrey masih polos. Audrey nggak sepintar sekarang gitu loh. Jadi bayangkan Audrey pas usia 10 tahun misalnya menghadapi ketakutan itu kan. 10 tahun tingkat intelijensi Audrey itu kan masih cetek dibanding sekarang kan gitu loh. Nah saat itu Audrey bikin sebuah kesimpulan mengenai ketakutan itu yang sampai hari ini Audrey masih pegang. Berarti Audrey saat ini menjalankan ketakutan anak berumur 10 tahun kan. Ya. Nah itu logiknya begitu gitu loh. Nah apakah ketakutan itu salah? Enggak salah, saat Audrey berusia 10 tahun itu Audrey sah takutnya. Tetapi sekarang kan udah enggak. Udah enggak relevan ya Pak Hing ya. Dan Audrey sudah lebih pintar gitu loh. Kalau begitu menghadapi hal yang sama yang dihadapi 10 tahun lalu, Audrey tidak akan sepolos dulu. Sekarang udah jalan nih logiknya. Gitu loh. Cara mindsetnya seperti itu. Yes. Itu point of view yang mungkin harus diubah sedikit ya supaya kita bisa lebih menerima gitu masa lalu kita ya Pak Hing ya.